Halo guys, balik lagi sama gue Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai video ini, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru mampir, yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5466. Di sini diceritakan pria bermargawo tidak begitu mengerti. Apakah kamu tidak tahu siapa orang yang muncul di wilayah kamu? Mengapa kamu harus bertanya? Menghadapi pertanyaan kincuan, pria berjubah hitam misterius itu hanya menjawab, tidak perlu bertanya. Mengatakan demikian, aura yang kuat tiba-tiba meledak dan menghilang. Wajah semua orang di aula, termasuk kakak senior yang bermargawo, berubah drastis. Karena orang misterius ini adalah Orde ke-8, sebelum ini auranya belum terungkap. Jadi tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, tapi sekarang dia sengaja melepaskan aura Orde ke-8-nya. Karena mungkin mereka tidak merasakannya. Kincuan dan tiga lainnya dengan cepat mengangguk hormat salam Tuhan, dikelilingi oleh aura hitam yang mengangguk ringan dan mengangguk. Menunjukkan sikap seorang ahli. Faktanya dengan budidaya Open Heaven Orde ke-8 saat ini, dia benar-benar tidak perlu menempatkan Master Orde ke-6 ini di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mencari tahu asal-usul murid klan tinta ini dari surga yang hancur, dia pasti sudah menangkap mereka sejak lama. Sebelumnya di bawah bimbingan Ji2 ketika dia telah mengejar jejak ke provinsi Roh ini dan kebetulan bertemu dengan kakak senior dan saudara muda yang telah mewariskan perintah dari Raja Surgawi, Jaring Surgawi. Jadi dia diam-diam mengikuti mereka ke aula ini. Dia tahu bahwa buah roh giok yang dimakan suster junior telah dirusak, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya agar dia tidak memperingatkan musuh. Jika dia masih memiliki kristal kuning dan kristal biru, dia secara alami tidak perlu melalui banyak masalah. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan seberkas cahaya pemurnian dan membubarkan kekuatan tinta di tubuh murid klan tinta. Memungkinkan dia untuk mendapatkan informasi apapun yang dia inginkan, namun sekarang dia tidak dapat menggunakan cahaya pemurnian. Dia hanya bisa mengeluarkan sedikit usaha. Dia diam-diam berencana mencari kesempatan untuk pergi ke Kautik Territory dan meminta beberapa yellow crystal dan blue crystal dari Big Powder Huang dan Sister Lan. Selain itu, dia juga ingin bertanya kepada mereka berdua tentang cahaya pertama di dunia. Di Battlefield bahkan klan tinta tidak dapat melihat melalui penyamarannya, apalagi beberapa murid tinta di sini. Meskipun mereka tidak tahu identitas pasti yang kemas Orde ke-8 ini, di depan mereka jelas sama dengan mereka, semuanya adalah murid tinta. Bagaimana mungkin Kincuan dan yang lainnya meragukan hal ini? Mereka semua bersemangat tinggi. Awalnya ada banyak murid tinta dari Open Heaven Orde ke-6. Tetapi sekarang murid tinta Orde ke-8 telah muncul yang merupakan kejutan yang cukup menyenangkan. Kultivator Open Heaven Orde ke-6 lainnya di samping Kincuan bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya? Instruksi apa yang dimiliki senior untuk datang ke sini? Yang berkata dengan ringan, saya baru saja melewati tempat ini dan ingin merekrut beberapa murid, tetapi saya tidak menyangka bahwa seseorang telah mengambil tindakan. Karena itu masalahnya Raja N tidak akan mencoba mengambil keuntungan darimu. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Karena keduanya berasal dari istana Jaring Surgawi, setelah mengubahnya menjadi murid tinta, mereka dapat pergi ke provinsi Roh Utama. Memungkinkan mereka untuk bertindak dengan bebas. Orde ke-6 menjawab dengan gembira. Bawahan ini juga berpikir demikian. Jadi saya meminta saudara Kin untuk mengundang keduanya. Berhenti sejenak, Orde ke-6 berkata, Tuan, bawahan ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Tuan akan setuju berbicara. Yang Kin mengangkat tangannya sedikit. Orde ke-6 berkata, Tuan pasti telah melihatnya juga. Saat ini kekuatan kita di sini lemah. Meskipun kami memiliki beberapa master Orde ke-6, jika kami ingin mengurus seluruh provinsi Roh ini, saya khawatir kami harus mengeluarkan beberapa usaha. Bawahan ini memohon kepada Tuan untuk membantu. Jika Tuan bersedia membantu, kami dapat dengan mudah mengatasi situasi ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah pria bermargawo menjadi pucat. Sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika semua kultivator di seluruh provinsi Roh ini berubah menjadi murid tinta. Kau ingin aku mengambil tindakan? Yang mengangkat alisnya dan tersenyum penuh arti. Apakah yang di belakangmu bersedia? Kultivator Open Heaven Orde ke-6 menjawab, yakinlah bahwa ini hanya bisa bertemu senior ini secara kebetulan. Setelah senior itu mengubah saya menjadi murid tinta, dia hanya memberi saya perintah untuk mengubah lebih banyak murid tinta, tidak ada perintah lain.
Yang mengeluarkan kening, ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Orang ini cukup riang. Kemana dia pergi? Meskipun itu hanya beberapa kata, yang dapat mengatakan bahwa orang yang benar-benar dapat membuat keputusan di sini bukanlah Kincuan, melainkan Obenheaven Orde ke-6 yang telah berbicara dengannya. Orde ke-6 ini telah bertemu murid tinta di suatu tempat, dibebaskan setelah diubah menjadi murid tinta, berniat untuk mengambil alih seluruh provinsi roh. Dalam perjalanan kembali, orang ini pasti telah bertemu dengan kultivator Obenheaven Orde ke-5 dan dengan cepat menaklukkan di benua terapung. Itu adalah benua terapung yang pertama kali diselidiki oleh Yang dan ketua ketiga, karena dia telah menggunakan transformasi tinta di Obenheaven Orde ke-5 di sana. Beberapa kekuatan tinta telah bocor, memungkinkan GOLD ketua ketiga untuk menyadari. Sekarang setelah itu, dia membawa Orde ke-5 kembali ke Provinsi Roh dan mengeluarkan Kincuan dan masa Orde ke-6 lainnya. Meskipun mereka berdua Orde ke-6, Kincuan dan Orde ke-6 lainnya tidak dapat menahan kekuatan aneh dari Lingforge. Yang diam-diam merasa lega. Dari kelihatannya situasinya tidak terlalu buruk. Di seluruh provinsi Roh, beberapa orang di depannya harus menjadi satu-satunya murid tinta. Ini juga karena dia tiba tepat waktu. Jika dia tiba beberapa hari kemudian, situasinya akan sulit diprediksi. Yang sepertinya bertanya dengan santai, tetapi pada kenyataannya inilah yang paling dia khawatirkan, keberadaan orang yang mengubah murid tinta Orde ke-6 ini. Hanya dengan menemukan murid tinta itu, dia dapat melacak sumber kekuatan tinta di surga yang hancur. Menghadapi pertanyaannya, murid tinta Orde ke-6 tidak meragukan dan dengan cepat menjawab. Senior itu tidak menjelaskan kemana dia pergi. Tetapi bawahan ini melihat bahwa arah yang dia dan senior lainnya tuju adalah menuju reruntuhan yang hancur. Ekspresi yang sedikit berubah di bawah penutup aura hitam. Reruntuhan hancur. Zona terlarang surga hancur juga merupakan tempat tanah leluhur roh suci berada. Di luar reruntuhan hancur ada laut kemampuan ilahi yang penuh dengan bahaya. Apa yang dilakukan murid tinta ke arah reruntuhan hancur dan dari apa yang dikatakan Master Orde ke-6 ada lebih dari satu murid tinta, ada dua. Kultivasi apa yang mereka miliki, dari mana mereka berasal, Yang tidak tahu. Apakah mereka mengatakan untuk apa mereka pergi ke sana? Yang bertanya. Master Orde ke-6 menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu apa tingkat kultivasi mereka? Meskipun pertanyaan yang agak aneh, Orde ke-6 tidak terlalu memikirkannya dan dengan cepat menjawab. Orang mengubah bawaan menjadi murid tinta harusnya adalah Master Orde ke-8 seperti Tuan. Meskipun yang lain belum melakukan apa-apa, kultivasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Master Orde ke-8, Starlight Heaven sebenarnya memiliki dua murid klan tinta Orde ke-8. Yang tiba-tiba menyadari